Debut apik Rafael Struijk memacu pemain keturunan lain. Alasan STY pilih Palestina di FIFA Matchday. Pelatih Palestina tersentuh dengan Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Palestina di laga perdana FIFA Matchday membuat Sintayong menurunkan beberapa pemain baru. Nama-nama seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner dipercaya mendapatkan menit bermain. Dengan formasi 4-3-3, skuad Garuda mampu menunjukkan dominasinya. Namun hingga pertandingan usai, skor 0-0 tetap bertahan. Meski imbang, hasil laga tersebut membuat Sintayong tetap menjaga rekor tak terkalahkan di FIFA Matchday selama menangani skuad Garuda. Namun rekor tersebut bakal dipertaruhkan kalau menghadapi Argentina pada 19 Juni mendatang. Penyelesaian akhir masih menjadi masalah utama skuad asuhan Sintayong di laga kontra Palestina. Terlihat dominasi serangan hingga tembakan ke gawang lawan tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol oleh Dimas Derajat dan kawan-kawan. Hal tersebut sangat terbukti pada babak pertama. Sayangnya, babak kedua, para pemain pengganti kurang menunjukkan efektivitasnya. Tentu hal tersebut menjadi PR tersendiri bagi Sintayong untuk mengatasi lini serang skuad Garuda. Rafael Struijk menjadi sosok pemain keturunan yang mendapatkan debut sejak menit pertama. Bermain selama 45 menit, Struijk mampu tampil cerdik dengan beberapa pergerakan, passing hingga tembakan ke gawang. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampak mampu langsung nyetel dengan para pemain lain di laga debutnya. Di babak kedua, Ivar Jenner sempat menunjukkan kualitasnya meski tidak banyak memberikan perubahan. Di laga FIFA Matchday kedua kontra Argentina, debut Saint Patinama sangat dinantikan. Beroperasi sebagai bek kiri, pemain keturunan Belanda tersebut diyakini mampu berkolaborasi apik dengan Rafael Struijk. Terlebih, para pemain keturunan lainnya seperti Jordi Amat juga masih disimpan untuk menghadapi Argentina pada 19 Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasannya menjajal Palestina pada ajang FIFA Matchday Juni 2023. Sintayong menilai skuad Garuda harus terbiasa menghadapi lawan tim Asia dengan ranking yang lebih tinggi. Hal itu dianggap penting guna mempersiapkan tim jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri juga menggunakan laga ini sebagai ajang tes untuk meningkatkan intensitas pertandingan. Mental serta fisik pemain patut diuji, terlebih di Piala Asia, skuad Garuda tergabung dalam grup bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Untuk itu di FIFA Matchday September mendatang, skuad Garuda bakal kembali menghadapi lawan berat dengan ranking FIFA yang lebih tinggi lagi. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok pamer momen bersama rekan setimnya, khususnya pemain jebolan FC Utrecht, yang kini bisa membela skuad Garuda. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram pribadi Mark Klok. Dalam unggahan tersebut terlihat Mark Klok bersama Saint Patinama, Stefano Lillipali, dan Ivar Jenner yang pernah menimba ilmu di Akademi FC Utrecht. Tak ayal postingan tersebut kemudian mendapatkan banjir reaksi dari netizen. Bahkan FC Utrecht juga ikut menyorotnya. Namun banyak juga netizen tanah air yang menganggap bahwa FC Utrecht adalah akademi PSSI cabang Belanda. Berbeda dengan laga Timnas Indonesia versus Palestina yang laku keras, tiket pertandingan Malaysia versus Kepulauan Solomon sepi peminat. Kedua laga tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penjualan tiket. Sebanyak 40.000 tiket laga Timnas Indonesia versus Palestina yang disediakan PSSI telah habis terjual sejak akhir pekan lalu. Sementara Federasi Sepak Bola Malaysia telah menyediakan sebanyak 20.000 tiket laga Timnas Malaysia versus Kepulauan Solomon. Namun hingga pekan ini, tiket laga Malaysia versus Kepulauan Solomon hanya terjual 5.000. Namun Sekjen FAM Malaysia Nur Asman mengaku percaya diri bahwa sebanyak 20.000 tiket tersebut akan habis terjual di menit-menit akhir. Dia pun berharap supporter Malaysia bisa memenuhi Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Salah satu media Malaysia Makan Bola turut menyoroti isu batalnya Messi ke Indonesia di FIFA Matchday bulan ini. Makan Bola menganggap kabar tersebut membuat pecinta sepak bola Indonesia kecewa. Meski begitu, media tersebut menjelaskan bahwa publik masih bisa melihat aksi para pemain top dunia Argentina lainnya di laga nanti. Diketahui timnas Argentina memang masih memiliki sederet bintang lain yang berpotensi diturunkan melawan timnas Indonesia seperti Angel Di Maria, Alejandro Garnacho hingga Julian Alvarez.
Menarik untuk melihat apakah timnas Indonesia mampu memberikan kejutan di laga nanti. Asosiasi Sepak Bola Argentina baru-baru ini pamer poster laga melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Melalui unggahan di akun Instagram resmi federasi, AFA tetap memajang foto Lionel Messi yang kabarnya tak ikut terbang ke tanah air. Dalam postingan tersebut terlihat pula sosok Emiliano Martinez serta Angel Di Maria. Sontak postingan itu langsung menyedot perhatian netizen tanah air. Mereka berharap Messi tetap jadi ke Indonesia dan bermain lawan skuad Garuda. Pemain keturunan yang dicoret Sintayong dari proses naturalisasi Jim Crow tetap memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia. Terbaru, pemain berusia 18 tahun tersebut nimbrung di unggahan Jordi Amat yang senang kembali bergabung dalam skuad Garuda. Jim Crow sendiri memang pernah trial dengan timnas Indonesia atau dipantau langsung oleh Sintayong. Awalnya dia diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20. Sayangnya, performa pemain berusia 18 tahun itu belum maksimal ketika trial bersama skuad Garuda. Alhasil Sintayong mencoretnya dan proses naturalisasinya tidak dilanjutkan. Meski begitu, minat Crow terhadap timnas Indonesia tidak pudar. Nyatanya, dia kerap memberikan dukungan terhadap pemain skuad Garuda. Penyerang bertalenta Ramadan Sananta langsung tampil gacor setelah resmi bergabung dengan Persis Solo. Bumper timnas Indonesia U22 itu mencetak 1 gol saat tim Laskar Samber Nyawa bermain imbang 1-1 kontra Barito Putra. Sementara gol tim Laskar Antasari dicetak oleh penyerang Bagus Kavi. 1 gol ke gawang Barito Putra sekaligus menepis keraguan jika Ramadan Sananta bakal tak segacor ketika bermain di PSM Makassar musim lalu. Selain itu, top skor SEA Games tersebut juga membuktikan bahwa dirinya akan terus bekerja keras untuk kembali ke skuad Garuda asuhan Sintayong. Ex-pemain timnas Indonesia Evan Dimas membuat keputusan yang unik dengan mengubah nomor punggung 6 yang identik dengannya menjadi 9, meski bukan berposisi sebagai striker. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh manajer Arema FC Official Store yakni Ciptadi Purnomo. Ciptadi menjelaskan terkait alasan Evan Dimas melepas nomor punggung 6 tersebut belum diketahui secara pasti. Namun dia meyakini bahwa dengan menggunakan nomor punggung 9, dinilai akan membawa keberuntungan. Diketahui Evan Dimas sendiri tengah mengalami penurunan performa, sehingga harus merelakan tempatnya di skuad Garuda asuhan Sintayong dalam beberapa event terakhir. Pelatih timnas Palestina Makram Dabob mengaku terharu mendengar 10% dari penjualan tiket melawan timnas Indonesia akan didonasikan untuk negaranya. Terlepas dari adu gengsi di lapangan pada laga kali ini, Makram Dabob mengaku tidak menyangka masyarakat Indonesia begitu peduli dengan Palestina. Sementara itu, pemain timnas Palestina, Tamer Seam, mengatakan langkah Indonesia itu sangat tepat melihat kondisi negaranya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak akan melupakan bantuan dari masyarakat Indonesia tersebut. Meski terpaut jauh dari ranking FIFA, timnas Indonesia ternyata memiliki skuad yang jauh lebih mahal daripada Palestina. Dilansir dari laman Transfer Market, skuad timnas Palestina memiliki harga pasar sebesar 3,5 juta euro atau setara dengan 56 miliar rupiah. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki harga pasar sebesar 8,7 juta euro atau setara dengan 139 miliar rupiah. Pemain termahal di kubu Palestina adalah Atta Jaber. Gelandang berusia 28 tahun itu tengah berkarir di klub kasta teratas Liga Azerbaijan, Neftchi Baku. Dia memiliki nilai pasar sebesar 500.000 euro atau setara dengan 8 miliar rupiah. Di sisi lain, pemain termahal timnas Indonesia adalah Sandy Walsh. Pemain yang berposisi asli sebagai bek kanan itu bernilai pasar sebesar 2 juta euro atau 32 miliar rupiah. Para pemain keturunan disinyalir menjadi faktor skuad Garuda memiliki skuad yang mahal pada saat ini. Kerjasama PSSI dengan Deutsche Fußball-Liga atau DFL Jerman mendapatkan respon positif dari Timo Schönemann. Mantan pemain dan pelatih berdarah Jerman ini menyebut hal tersebut menjadi langkah tepat dari PSSI sebagai pengembangan sepak bola Indonesia. Pasalnya, Timo Schönemann menilai Liga Jerman masih jadi salah satu yang terbaik di dunia. Timo yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usia Dini PSSI juga menyoroti salah satu poin grassroots yang tercantum dalam kerjasama antara PSSI dan DFL. Ayah pemain timnas U16 Brendan Schönemann itu meyakini gebrakan tersebut akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia.
Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.